Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Riri Reski dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggen Aktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama tentunya mengenai pimpinan DPR RI yang berharap seluruh pihak mendukung kesuksesan sertifikasi tanah yang dinilai penting dalam pembangunan infrastruktur sarana dan juga prasarana bagi para transmigran. Wakil Ketua DPR RI menyerahkan sertifikat hak milik tanah kepada warga transmigran Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan desa bagi kesejahteraan para transmigran. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyerahkan 11.400 sertifikat hak milik tanah sebagai bukti kepemilikan dan menjamin kepastian hukum atas tanah yang ditinggali oleh para transmigran, sehingga mereka bisa mengelola tanah serta mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Pemberian sertifikasi tanah merupakan hal penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi para transmigran. Untuk itu, Muhaimin Iskandar mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kesuksesan sertifikasi tanah. Sukseskan sertifikasi tanah kepada transmigran. Kepada transmigran ini perlu mendapatkan perhatian dari semua sektor yang memang kompleksitas masalah transmigrasi ini tidak mudah. Infrastruktur, sarana-prasarana, kemudian akses karena mereka membuka wilayah-wilayah baru. Dengan sertifikasi yang cepat, ini akan memungkinkan mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tentu transmigrasi, pembangunan desa menjadi satu kesatuan, tarikan nafas akan menjadi prioritas yang mempercepat pembangunan nasional. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga mendengarkan dan menerima sejumlah masukan dari tokoh masyarakat di Tanah Bumbu dan para pemangku adat Dayak yang mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dari Kalimantan Selatan, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna mencegah modus pemalsuan minyak kita, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memberikan izin resmi serta aturan yang jelas bagi para distributor pengemas rumahan. Menanggapi adanya minyak curah yang diberi kemasan minyak kita secara ilegal, Komisi 6 DPR RI mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan distributor pengemas rumahan bisa ikut mengemas minyak kita. Anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid menilai untuk mencegah modus pemalsuan minyak kita, para distributor pengemas rumahan seharusnya diberikan izin oleh pemerintah untuk mengemas minyak kita secara resmi. Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas mengenai alur perizinan dan syarat pengemasan oleh distributor. Nah, saya kira ini perlu ada ruang kebijakan, Pak. Jadi ini cukup menggunakan peraturan teknis, yaitu menafsirkan pasal 3 ayat 3 tentang memasukkan klausul distributor pengemas, mekanisme jual putus. Jadi produsen dikasih payung hukum diperbolehkan menjual kepada distributor pengemas atau repacker, tetapi dideklarasikan menjadi kemasan, tapi dengan catatan distributor pengemas tersebut kemudian mengemas dan mendistribusikan dalam bentuk minyak kita. Tetapi tentunya tidak boleh sembarang repacking yang boleh membeli itu. Harus repacking yang mendapatkan izin daripada Kementerian Perdagangan supaya SNI-nya dan standarisasinya jelas. Jangan sampai nanti repacker gelap membeli itu seakan-akan melakukan pola yang sama, itu tidak boleh. Lebih lanjut, Nusron Wahid optimis pelibatan distributor pengemas rumahan dalam mengemas minyak kita akan memberi dampak positif bagi negara. Salah satunya menghidupkan industri UMKM yang nantinya menciptakan lapangan kerja baru. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong peningkatan pengurangan kendaraan listrik di Indonesia. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Baik pemirsa, kita kembali di TVR 09. Nah pemirsa, dalam rangka mempercepat era elektrifikasi nasional menuju green mobility, tentunya di sini pemirsa Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memberikan sosialisasi serta edukasi mengenai keuntungan dalam penggunaan kendaraan listrik. Dalam rangka menunjang green mobility sebagai upaya mengurangi emisi gas karbon, Komisi 6 DPR RI mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Wika Industri Manufaktur di Cilengsi, Kabupaten Bogor untuk melihat proses perakitan sepeda motor listrik gesit dan melakukan pengawasan terkait program subsidi motor listrik yang rencananya berlaku akhir Maret ini. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyatakan, sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu langkah penting agar bisa mempercepat era elektrifikasi nasional menuju green mobility dan dalam upaya mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan sektor transportasi. Masyarakat sudah mulai harus diedukasi bahwa penggunaan mobil listrik ini selain bersih juga efisien, hemat terhadap pengeluaran pribadi. Itu yang harus digelorakan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tampu Bolon berharap edukasi dan sosialisasi secara masif yang dilakukan pemerintah dapat mempercepat upaya transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik berbasis baterai. Sangat baik sekali ya, apalagi di tengah-tengah kita, negara kita ini penghasil emisi karbon tuh sangat besar sekali, terutama dari baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, karena memang transportasi publik kita masih belum terbangun secara terintegrasi. Nah, ini salah satu langkah yang cukup baik bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat beralih kepada kendaraan listrik, terutama kendaraan roda 2. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI berharap bahwa peningkatan pembangunan reservasi jalan di ruang Sorang Cidaun yang dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan potensi daerah. Komisi 5 DPR RI mendukung pembangunan sarana prasarana preservasi jalan di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan mutu jalan, kelancaran lalu lintas, angkutan barang, dan distribusi logistik. Anggota Komisi 5 DPR RI Anang Susanto mengatakan akan melakukan peninjauan secara langsung atas pembangunan jalan nasional yang bersumber dari pembiayaan APBN.
Perlu adanya peningkatan pembangunan preservasi jalan di ruas Soreang Cidaun guna memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi daerah. Karena tahun sebelumnya ya tahun 2002 sudah dianggarkan untuk terkait ini perbaikan atau apapun tentang jalan dari Soreang ke Cidaun, di mana jalan itu dulunya kelasnya tuh bagian dari provinsi ya, jalan provinsi, sekarang berubah menjadi jalan nasional. Lebarnya harus memenuhi syarat, salurannya harus jelas, sehingga memang kelihatan bahwa itu jalan nasional yang harus berfungsi menaikkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Sementara itu, terkait dengan pelebaran jalan yang masuk dalam wilayah perhutani dan PTPN, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta Pemda harus dilibatkan dalam penentuan titik lokasi yang akan dijadikan preservasi jalan di Kabupaten Bandung. Jadi gini, dalam rangka menentukan titik lokus, tolong libatkan kami. Ya, kalau menunjuk keinginan dari misalkan balai tanpa ada koordinasi kan kami juga bingung akhirnya. Nah ini pentingnya ada koordinasi informasi, nah sehingga nanti kita akan bisa bantu apa kesulitannya. Nah tentu kalau urusan jalan, kalau duduk bersama insya Allah selesai. Dari Kabupaten Bandung, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Iya pemirsa, di sini berita selanjutnya datang dari Badan Anggaran DPR RI yang menilai pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara agar mampu bertahan di tengah dinamika perekonomian global, tentunya yang diprediksi melambat di tahun 2023. Badan Anggaran DPR RI menilai perekonomian Provinsi Sumatera Utara sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera dengan kontribusi spasial sebesar 22,63%. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara harus tetap dijaga demi perekonomian daerah yang lebih stabil. Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 sudah menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7%. Persoalan anjloknya bursa saham dan masuknya tahun politik perlu menjadi perhatian untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara agar mampu bertahan di tengah dinamika perekonomian global yang diprediksi melambat pada tahun 2023. Kemarin itu anjlok yang sangat luar biasa terutama di sektor keuangan ya. Ya, inilah yang harus kita waspadai apalagi kita memasuki tahun politik. Tahun yang sangat strategis sekali dan penuh dengan berbagai macam-macam masalah yang tentunya sebagai bangsa Indonesia kita tidak mengharapkan itu. Kita mengharapkan bahwa ke depan kita harus lebih bagus. Kita boleh melakukan demokrasi harus berjalan dengan baik, tapi stabilitas keamanan, ya, pertumbuhan ekonomi harus terjaga dengan baik. Lebih lanjut, Muhyiddin berharap Bank Indonesia dapat memberdayakan perekonomian di daerah melalui penyaluran kredit untuk pelaku UMKM, serta lebih aktif dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan seperti pada sektor pertanian dan UMKM di daerah. Umam Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Beberapa tahun yang lalu mungkin tidak terbayangkan kendaraan listrik akan menjadi alat transportasi primadona bagi masyarakat di Indonesia, menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil. Nah pemirsa, tentunya fenomena ini didukung oleh pemerintah Indonesia yang sejak awal sudah memberikan perhatian khususnya terhadap tingginya permintaan kendaraan listrik. Seiring dengan majunya perkembangan teknologi dan juga gaya hidup hijau. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Baik pemirsa, di sini bantuan teknis telah diberikan oleh pemerintah mulai dari kewajiban penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, termasuk event G20, serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai tempat. Pemerintah juga berencana memberikan insentif atau subsidi kendaraan listrik yang dimulai dari sepeda motor dan juga kendaraan bermotor roda 4 atau mobil listrik hingga Desember 2023 nanti. Tidakkah DPR RI pun mengapresiasi paket insentif berupa pemberian subsidi tersebut yang dinilai sebagai langkah jitu guna menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai merupakan keniscayaan yang akan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dunia, tanpa terkecuali masyarakat Indonesia. Selain minim buangan emisi karbon, kendaraan listrik juga mereduksi penggunaan energi fosil, terutama jenis bahan bakar minyak. Awal tahun ini jadi momentum Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan menapaki masa depannya untuk menjadi bagian dari kehidupan modern melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Semua mata tertuju pada upaya percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang dimulai dari sepeda motor, di mana pemerintah menargetkan sebanyak 2 juta sepeda motor listrik akan mengaspal di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Langsung tancap gas, pemerintah mengumumkan pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik berlaku mulai 20 Maret 2023. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong percepatan penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. DPR pun mengapresiasi paket insentif berupa pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unitnya. Hal ini dinilai sebagai langkah jitu guna menarik minat masyarakat agar mau beralih menggunakan kendaraan listrik. Memang apapun upaya ya, stimulus misalkan stimulus dalam bentuk subsidi, dalam bentuk pengurangan pajak. Misalkan tadi kalau ngurus surat kendaraan bermotornya listrik itu biayanya hanya 36.000. Total kebutuhannya itu hanya 36.000. Tetapi kalau sudah mass production gitu, kalau sudah skalanya seperti orang jual motor seperti kacang goreng, itu sudah tidak perlu lagi disubsidi. Karena memang proses transisi ini, ya tentu subsidi harus dilakukan, tetapi dengan mekanisme dan cara-cara yang tepat. Harus semata-mata ini adalah sebagai transisi yang harus didukung dengan berbagai cara sehingga menumbuhkan daya minat masyarakat
dan pada akhirnya produknya bisa dipergunakan. Kalau produk bisa dipergunakan, mass production bisa dilakukan, keuntungannya akan lebih meningkat, dan pada sisi itu saya kira saatnya bisa lebih mandiri gitu ya. Meski insentif tetap harus ada dilakukan karena ini adalah merupakan energi biru, energi yang ramah lingkungan. Dalam rangka menunjang green mobility sebagai upaya mengurangi emisi gas karbon, peningkatan populasi penggunaan kendaraan listrik di tanah air perlu terus dipacu. Guna mencapai sasaran tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai keuntungan yang bisa didapatkan oleh konsumen dalam penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu langkah penting agar bisa mempercepat era elektrifikasi nasional menuju green mobility dan dalam upaya mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan sektor transportasi. Masyarakat sudah mulai harus diedukasi bahwa penggunaan mobil listrik ini selain bersih juga efisien, hemat terhadap pengeluaran pribadi. Itu yang harus digelorakan. Sangat baik sekali ya, apalagi di tengah-tengah kita, negara kita ini penghasil emisi karbon tuh sangat besar sekali, terutama dari baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, karena memang transportasi publik kita masih belum terbangun secara terintegrasi. Nah, ini salah satu langkah yang cukup baik bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat beralih kepada kendaraan listrik, terutama kendaraan roda 2. Di sisi lain, DPR juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian baterai bagi kendaraan listrik di seluruh wilayah Indonesia, agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang. Ketersediaan charging station kendaraan listrik dinilai masih sangat terbatas dan belum menjangkau wilayah-wilayah pinggiran kota. PLN harus secara bertahap membangun charging station agar ketersediaan stasiun pengisian baterai di tengah-tengah masyarakat semakin mudah didapat. Untuk motor sebenarnya tidak memerlukan tempat khusus ya, bisa dicas di rumah asal kapasitasnya kira-kira di atas 2.200 atau sekitar 2.200. Namun perlu kami ingatkan, pengguna motor itu sebagian besarnya justru adalah konsumen listrik dengan daya 2.200 ke bawah. Sehingga tentu saja perlu ada inovasi baru sehingga charging ini bisa dilakukan oleh rumah yang 2.200 ke bawah. Atau ada banyak stasiun-stasiun yang bisa menyediakan charging di tempat-tempat tertentu sehingga bisa mengisi baterai secara masif. Utamanya adalah ketika ini menjadi sesuatu yang beramai-ramai masyarakat konversi kendaraan mereka ke kendaraan listrik, infrastrukturnya harus siap. Jangan sampai di tengah jalan terjadi kemacetan karena mereka kehabisan daripada listriknya gitu. Dan mereka tidak tahu harus mengisi kemana dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Ya jangan tengah jalan macet, dia berhenti dan dia harus dorong-dorong. Nah, itu menjadi suatu sumber kemacetan baru. Perlu dilakukan penguatan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir, sehingga Indonesia mampu menjadi produsen hub kendaraan listrik terkemuka di wilayah ASEAN dan Oceania. Edukasi dan sosialisasi harus terus dijalankan bersama-sama antara pemerintah dengan industri untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Adanya impres tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diyakini akan menjadi katalis peningkatan produksi kendaraan ramah lingkungan sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam percepatan era elektrifikasi di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, kalau mendengar nama Kuala Lumpur, apa yang terlintas di pikiran Anggun nih? Nah kalau misalnya aku sendiri di sini sih surganya belanja mungkin ya Rini. Dan juga tapi yang pasti terlintas adalah Menara Kembar Petronas. Iya pemirsa dan juga Anggun, ternyata Kuala Lumpur bukan hanya ada Menara Kembar Petronas.
karena masih ada banyak sekali tempat wisata Kuala Lumpur yang menarik untuk kita datangi. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Dengan kemajuan yang sangat pesat membuat Kuala Lumpur menjadi salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi. Nah pemirsa, tentunya ada berbagai pilihan wisata di Kuala Lumpur. Wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, bahkan wisata kuliner, semuanya ada di Kuala Lumpur. Berikut ini informasi selengkapnya tentang destinasi wisata yang hits di Kuala Lumpur, tentunya dalam segmen Intips Informasi dan Tips. Terletak tidak jauh dari Indonesia, menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat yang tepat untuk berwisata ke luar negeri dalam waktu singkat sebelum kembali ke aktivitas harian. Kuala Lumpur adalah pusat pemerintahan federal dan menjadi salah satu kota dengan perkembangan terpesat di Malaysia. Istimewanya lagi, pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat membuat Kuala Lumpur menjadi kota ke-6 di dunia dengan jumlah turis terbanyak. Tak hanya itu, kota ini pun menjadi perpaduan multikultur yang cantik, area belanja dengan harga terjangkau, dan pilihan wisata kuliner yang kaya. Banyak sekali objek wisata menarik yang rasanya tidak ada habis-habisnya untuk dikunjungi. Apa saja destinasi wisata Kuala Lumpur yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Menara Kembar Petronas. Menara Kembar Petronas atau Menara Kembar KLCC merupakan gedung pencakar langit setinggi 88 lantai yang menjadi landmark dari Kuala Lumpur. Petronas juga pernah tercatat sebagai salah satu menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Belum lengkap rasanya ke Kuala Lumpur jika pemirsa belum mengunjungi ikon Malaysia yang sangat populer ini.
di sekitar menara terdapat mall dan taman dengan fasilitas menarik seperti jogging track, air mancur, dan kolam kecil untuk anak-anak. Pemirsa dapat mengunjungi Menara Kembar Petronas dari luar secara gratis atau dapat membayar dan masuk ke dalamnya untuk melakukan tur ke jembatan layang dan dek observasi. Central Market. Surganya si shopaholic, Central Market adalah salah satu destinasi Kuala Lumpur yang terkenal. Berdiri sejak 1928, pasar ini memiliki suasana yang menyenangkan. Banyak pedagang yang menjual karya seni dan souvenir khas Malaysia menjadikan Central Market disebut sebagai pasar seni. Tidak hanya menjual busana tradisional, makanan khas Malaysia serta kerajinan tangan di Central Market ini juga terdapat beberapa galeri seni, tempat di mana para seniman pemula menampilkan karya seni mereka. Untuk menuju ke sini, pemirsa bisa menggunakan LRT, turun di stasiun Pasar Seni, atau dengan transportasi lain seperti bus, kereta, dan MRT. Demikian beberapa destinasi wisata di Kuala Lumpur yang tentunya sangat menarik dan hits untuk dikunjungi. Bagaimana pemirsa, sudah siap menjelajahi negeri jiran ini? Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Baik, di penghujung acara akan kami informasikan juga kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 21 Maret 2023. Nah, di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan rapat paripurna. Agenda rapat antara lain mengenai pembicaraan tingkat 2 Parpur Ciptaker, laporan Komisi 11 terkait dengan fit and proper test Gubernur Bank Indonesia, dan juga pendapat fraksi terhadap rancangan Undang-Undang PPRT dan persetujuan pertimbangan kewarganegaraan bagi atlet serta perpanjangan waktu untuk rancangan Undang-Undang ASN. Dan juga di siang harinya pukul 15 waktu Indonesia Barat terdapat rapat kerja Komisi 3 dengan PPATK. Nah, namun sejumlah agenda serta program DPR RI pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Rini Reski. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.